Selamat sore, Futsalik. Ini channel Surya Kabar sedang bersama pelatih Pon Jatim Eko M Purbo. Selamat sore, Coach Eko. Selamat sore, Pak Eko. Coach Eko, ini saat ini kondisi tim Pon Jatim setelah lolos gimana kondisinya? Ya, untuk saat ini anak-anak latihan di training from home, latihan di rumah. Materi kita siapkan untuk menjaga kondisi tubuh pemain. Sekarang kondisinya saat ini adalah latihan di rumah dengan persiapan tentang kebugaran. Jadi untuk membangun secara kondisi fisik, ya salah satunya membangun tentang strength. Jadi pemulihan dari fase transisi dari setelah kompetisi masuk ke training camp lagi. Ini Puslada kan Puslada apa istilahnya, Coach? Pusladanya? Puslada training from home. Jadi latihan sendiri-sendiri di rumah. Ya, tapi kita siapkan tentang program latihan yang kita sudah susun dan buat. Tinggal anak-anak menjalankan. Latihan setiap hari pagi sore atau hanya sore saja? Latihannya pagi sore, di Rebu sore itu rest, dan Sabtu sore rest dan Minggu rest. Coach, ini ngomong-ngomong setelah sukses lolos ke PON, Ya. itu kan pasti ada rahasianya. Karena waktu itu kan Jatim kan kurang begitu diperhitungkan karena lawannya ada DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan DIY. Mungkin bisa membongkar itu, Coach, rahasianya, Coach. Oke, yang pertama, kalau kita bahas lolos tim ini bukan faktor kebetulan ya. Jadi sebenarnya tim ini secara komposisi tim ini yang saya detailkan ya. Jadi detailkan artinya tentang komposisi posisi strong foot kaki. Jadi di pemahaman saya tentang futsal saat ini, filosofi saya adalah keseimbangan. Jadi artinya bagaimana saya bermain dengan efektivitas yang tinggi ketika menyerang, dan efektif ketika saya bertahan, dan efektif ketika saya kehilangan bola. Itu yang jadi penekanan. Dan yang menjadi penentu adalah bagaimana tim ini bisa memanfaatkan situasi-situasi bola-bola mati, pertama di corner, kick in, tendangan, free kick, sama di kick off. Itu yang menjadi titik tekan yang paling dominan ya. Jadi secara overall bagaimana bermain dengan sistematis itu, terus bagaimana membongkar lawan yang di atas tim ini notabene dengan persiapan panjang. Saya pikir kalau semua pelatih paham tentang arti sebuah priorisasi program latihan makro dan mikro, itu yang menjadi pembeda di situ. Dan tentang arti sebuah filosofi bermain, game plan-nya bagaimana. Yang menjadi kunci suksesnya adalah bagaimana anak-anak bisa menemukan cara bermain yang efektif, dan ketika bermain pun mereka bisa memanfaatkan situasi-situasi atau peluang-peluang yang bisa mencetak gol. Secara teknis, Coach, untuk keunggulan tim Jatim yang ada saat ini apa, Coach? Ya, secara teknis tentang kebutuhan pemain dan komposisi skuad ya, terutama tentang
pembagian posisi pemain. Jadi saya berapa persen pemain yang punya kaki kiri dan berapa persen pemain kaki kanan, karena menyangkut ke filosofi keseimbangan itu harus benar-benar diperhatikan. Jadi secara teknis salah satu kelebihan tim ini adalah di sisi itu, sehingga pergantian pemain dan rotasi itu tidak mengurangi intensitas serangan dan bertahan, karena semua sudah imbang. Kalau kaki kanan misalnya 2, kaki kiri harus saya 2 atau minimal 1, sehingga ketika bermain itu tidak ada sedikit kendala. Pesan untuk pemain coach selama menjalani training from home. Ya, pesan untuk pemain Puslada PON Jawa Timur, yang pertama saya minta tolong pindah-pindah jaga kondisi karena situasinya tidak bisa menentu. Saya berharap teman-teman bisa jaga kondisi yang baik, apalagi sudah masuk fase pembentukan awal. Setelah fase transisi, kondisi fisik harus dijaga, pola istirahat harus dijaga, dan saya berharap pola makan tetap dijaga, dan yang paling penting mungkin buah-buahan dan sayur-sayuran yang harus ketika makan harus ada. Terima kasih banyak coach. Sama-sama.